Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Indriana Inayati, NIM T2019-1087. Di sini saya akan membahas atau mengupas tentang materi dari isi makalah saya yang berjudul Metode Granada oleh Bu Yamin Ahmad dan implementasinya terhadap terjemah Al-Quran. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah terjemah dan Al-Quran. Apa sih itu pengertian terjemah dan apa pengertian Al-Quran? Beberapa orang beranggapan bahwasannya menerjemahkan Al-Quran itu merupakan hal yang mudah. Tapi menurut beberapa orang menerjemahkan Al-Quran itu tidak sembarangan orang. Sebab yang kita terjemahkan adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman atau kunci atau tujuan hidup, pegangan hidup umat Islam. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam hal menerjemahkan Al-Quran seperti itu. Kita harus wajib mengetahui isi dari Al-Quran atau paham terlebih dahulu apa bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran, terutama yaitu di dalamnya kan bahasa Arab. Jadi kita harus paham betul bahasa Arab, susunan kata, kalimat dan lain sebagainya. Untuk itu, yang pertama akan kita bahas di sini adalah terjemah. Apa sih itu terjemah? Terjemah itu artinya adalah kita menyalin huruf, menyalin kata atau menyalin kalimat dari bahasa asal ke bahasa yang ingin kita terjemahkan. Misalnya bahasa asal Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Ketika kita ingin menerjemahkan Al-Quran, maka kita menyalin atau memaknai atau mengartikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Misalnya, kan kita orang Indonesia, jadi mengartikan ke bahasa Indonesia. Jadi seperti itu, menyalin kata atau memindah makna atau mengartikan atau menerjemahkan. Yang selanjutnya adalah terjemah. Terjemah itu terdiri dari terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Yang pertama yaitu adalah terjemah harfiah. Terjemah harfiah di sini adalah terjemah kata. Jadi susunan kata ini pada terjemah kata ini harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kata itu mengartikan dia, ya ketika di bahasa Indonesia ya juga mengartikan dia. Seperti itu. Jadi katanya yang diubah. Seperti itu ya. Jadi katanya ketika dia laki-laki ya dia laki-laki. Seperti itu. Kalau dia perempuan ya artinya tidak hanya dia saja tapi harus ada perempuannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah. Terjemah tafsiriyah ini adalah terjemah yang kemudian diterjemahkan, kemudian dijelaskan. Ada penjelasan dari terjemah itu sendiri. Jadi setelah mengartikan dari makna, di sini kemudian diberikan penjelasan. Misalnya kalimat ini menerangkan tentang air susu atau itu air putih, seperti itu. Misalnya itu air suci, ya itu adalah air suci. Maksudnya suci dari apa? Suci dari hadas, suci dari ini. Ada penjelasannya. Air suci itu air suci dibuat wudhu, seperti itu. Itu nanti ada penjelasannya. Misalkan di dalam Al-Quran itu kan pasti ada hal-hal atau makna-makna yang masih perlu penjelasan. Misalkan dirikanlah sholat, seperti itu ya artinya. Lah, caranya gimana mendirikan sholat? Maka di sini dibutuhkan yang namanya tafsir atau penjelas dari makna dirikanlah sholat, seperti itu. Itu dari terjemah tafsiriyah. Dan yang selanjutnya adalah pengertian Al-Quran sendiri. Apa sih itu Al-Quran? Di dalam garis besar, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, umat Islam melalui perantara malaikat Jibril, dan kemudian diturunkan secara mutawatir atau terus-menerus, dan di dalamnya itu terjamin kesuciannya atau terjamin kebenarannya, seperti itu. Jadi di sini Al-Quran itu sendiri memiliki beberapa atau memiliki banyak makna. Al-Quran itu bisa juga dari menurut bahasa. Pengertiannya yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti yang dibaca. Kemudian bentuk Al-Quran ini memiliki bentuk masdar dari Al-Qur'atun atau Al-Qur'ah, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sebab demikian adalah Al-Quran itu berisi himpunan atau kumpulan kalimat-kalimat atau kumpulan surat-surat yang kemudian dihimpun dalam satu mushaf yang dinamakan Al-Quran.
Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya terjemah merupakan suatu cara atau suatu metode alih bahasa dari bahasa asal ke bahasa yang akan kita terjemahkan. Jika yang ingin diterjemahkan Al-Quran, maka terjemah Al-Quran itu adalah menerjemahkan atau mengartikan, mengalih bahasakan, mengalih makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, seperti itu. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu adalah sejarah metode Granada. Metode terjemah Granada ini ditemukan oleh Sholihin Bunyamin Ahmad. Beliau lahir di Indramayu tanggal 15 Desember 1969. Riwayat pendidikan beliau adalah Madrasah Ibtidaiyah, MTS Kupi, MA Cirebon. Yang selanjutnya melanjutkan di Universitas Fakultas Syariah pada tahun 1994 sampai 1998. Kemudian beliau berangkat ke Makkah untuk belajar bersama Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi dalam konsentrasi takhrij hadis dan studi magister Prodi Al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Karya-karya beliau selain metode manhaji yaitu pokok-pokok perbedaan syariah Ahlussunnah wal Jamaah, jambi-jambi Syiah, dan jawaban atas penentangan-penentangan mukjizat Al-Quran, juga tentang mukjizat tentang penciptaan manusia. Ada banyak juga beberapa karya, terutama adalah dari metode Granada ini sendiri. Yang selanjutnya adalah latar belakang penemuan ini banyak dikeluh. Pertama yaitu banyaknya keluhan dari santri atau banyaknya keluhan saat mengajar ilmu bahasa Arab. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka beliau mengemukakan ide atau mengemukakan gagasan untuk menciptakan suatu metode atau suatu cara yang mudah dalam hal menerjemahkan Al-Quran, seperti itu. Jadi lebih cepat proses belajar, lebih cepat memahami atau menerjemahkan Al-Quran melalui metode ini, sehingga kita dapat menerjemahkan dengan baik dan benar. Jadi asal usul dari metode Granada itu sendiri yaitu adalah asal nama atau istilah dari Granada itu sendiri berasal dari istilah metode Granada itu sendiri, yaitu bermula pada saat diambil atau istilah metode Granada ini diambil dari sebuah kota yang berada di Spanyol, yaitu Granada. Berdasarkan histori atau data histori, kota Granada ini merupakan kota yang bersejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Jadi sejarah inilah yang dijadikan alasan mengapa metode Granada ini dinamakan sebagai metode Granada, supaya mengembangkan atau membangkitkan kejayaan Islam. Kebanyakan kegiatan dari pembelajaran penerjemah Al-Quran diharapkan majunya atau berkembangnya ilmu pengetahuan pada zaman dulu di Spanyol, di kota Granada itu juga mampu membawa kemajuan atau kebangkitan dari metode penerjemah atau terjemah studi terjemah Al-Quran di zaman sekarang ini. Sehingga sebelum itu metode ini itu juga melalui beberapa uji coba seperti itu. Jadi tidak langsung atau tidak serta-merta langsung baik atau langsung terbaik, langsung jadi seperti itu. Jadi ini melalui metode atau sudah melalui uji coba selama beberapa bulan, baik itu di lembaga pendidikan dinia, non formal maupun lembaga pemerintah. Dan kemudian berdasarkan data pada kurun waktu selama 16 tahun sejak metode ini lahir pada 1998 sampai 2014 bahwa sudah ada 10.000 orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran secara harfiah menggunakan metode Granada ini. Sedangkan cakupan belajar terjemah Al-Quran ini sudah luas, sudah beredar luas, yakni di Indonesia sendiri, Nusantara sendiri, maupun di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Belanda, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan metode Granada. Metode ini memiliki 4 tahapan atau strategi langkah dan sistematis.
Sistematika langkah dari menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode Granada. Yang pertama, langkahnya adalah tahapan awal dari metode Granada, yaitu memahami atau menguasai secara komprehensif komponen-komponen bahasa Arab yang terdiri dari 3 kalimat, yaitu kalimat isim atau kata kerja, kalimat fi'il atau kalimat isim atau kata benda, kalimat fi'il atau kata kerja, kalimat huruf atau kata benda. Dan di sini contohnya 3 kalimat itu menjadi pelajaran penting atau pelajaran awal untuk kita memahami atau cara mengartikan sebelum kita mengartikan. Jadi kalimat itu diklasifikasikan terlebih dahulu. Kalimat itu masuk isim atau masuk fi'il atau masuk huruf. Misalnya contohnya di, ke, tentang, demi, dan lain sebagainya tersebut. Jadi misalnya kalimat itu isim, ya diartikan isim. Jadi nanti susunan bahasa Arab itu sebelum masuk dalam susunan kalimat fi'liyah atau kalimat ismiyah, itu pasti kalimat-kalimatnya di situ adalah ada beberapa susunan, yaitu fi'il, huruf, atau isim, seperti itu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Makanya sebelum mengartikan atau menerjemah Al-Quran, kita harus paham atau tahu terlebih dahulu bahasa yang akan kita terjemahkan. Tahapan yang kedua yaitu memahami kata yang tidak bisa berubah atau kata yang meliputi huruf bermakna atau kata ganti atau kata penghubung. Jadi di sini kata itu tidak dapat berubah. Jadi mau di gimana pun atau mau di apapun, kalimat ini akan tetap jadi kalimat penghubung. Jadi bukan kalimat inti atau kalimat pokok. Misalnya beberapa contoh kalimatnya yaitu adalah contoh kata ganti. Kata ganti mereka berdua laki-laki. Berarti itu katanya adalah hum atau huma, seperti itu. Itu mau di gimana pun itu tetap artinya adalah kata ganti mereka berdua laki-laki. Kan ketika laki-laki kan huwa, seperti itu tuh laki-laki satu. Ketika ada mereka berdua laki-laki, berarti jadinya hum atau huma, seperti itu. Ataupun zalika, ini atau itu, yang ini atau yang itu, seperti itu. Tilka dan lain sebagainya, itu merupakan kata penghubung. Lalu yang ketiga adalah yang menjadi ciri khas dari metode ini adalah memahami metode atau rumusan metode Granada. Jadi metode Granada ini memiliki rumus dari Granada ini akan diberikan tabel, yaitu tabel awalan, akhiran, sisipan, dan fungsi. Jadi memiliki kemudahan. Misalnya akhiran an atau akhiran tak marbutoh, seperti itu. Jadi nanti itu akhiran itu diartikan seperti apa gitu. Jadi misalnya awalan al, misalnya awalan takna atau awalan ta, seperti itu. Nanti itu akan memudahkan kita dalam menerjemahkan bahasa Arab itu sendiri, seperti itu. Jadi ada beberapa rumusan dari metode Granada itu sendiri. Nanti bisa dilihat di makalah saya yang sudah saya paparkan secara jelas. Yang selanjutnya adalah pada kata kerja atau terdapat huruf penyakit atau beberapa huruf yang kita tidak bisa mencari akar katanya. Adapun penyakit itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Maksudnya di sini adalah contoh ya, posisi di awal kata asalnya adalah faula, berarti huruf penyakitnya adalah wawu. Akar katanya adalah qaula, seperti itu. Jadi huruf penyakit itu maksudnya adalah huruf yang kita harus mencari akar katanya. Jadi kalau kita mau mengartikannya, misalnya qaula, akar katanya harus kita cari dulu. Lah, huruf penyakit itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Lah, ketika kata-kata qaula, maka penyakitnya adalah huruf wawu. Maka jadinya ini adalah qala.
kola, jadi artinya kola, berkata, artinya jadi berkata, seperti itu. Jadi inilah yang nanti memudahkan dari metode Granada menerjemahkan Al-Quran ini lebih mudah dari rumusan-rumusan atau terjemah-terjemah dari metode Granada. Ini yang menjadi kelebihan-kelebihan dari metode Granada yang berbeda dari metode-metode terjemah yang lainnya. Dan yang keempat adalah mempraktekkan secara konsisten, dimana ketika kita memiliki ilmu atau kita memiliki pengetahuan, maka mempraktekkan secara konsisten itu adalah tujuan atau tugas utama kita agar ilmu yang kita pahami, agar ilmu yang kita miliki itu tidak hilang dan tetap bermanfaat bagi kita maupun bagi orang yang banyak, orang lain di sekitar kita. Untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Di setiap metode pembelajaran atau ilmu-ilmu pembelajaran pastilah memiliki cara tersendiri, dan cara tersebut pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Yang pertama akan kita bahas atau kita paparkan yaitu kelebihan dari metode Granada itu sendiri. Dan metode Granada ini, kelebihan yang pertama yaitu adalah metode ini memiliki buku panduan belajar kepada peserta didik. Jadi baik guru maupun tutor atau orang yang ingin mempraktekkan metode Granada ini, buku ini memiliki buku praktek terjemah Al-Quran beserta kamus ringkasan-ringkasannya. Jadi lebih memudahkan kita untuk memahami metode ini sendiri, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya adalah metode ini memiliki rumus yang membuat ilmu nahwu dan shorof dalam satu halaman saja. Jadi maksudnya di sini adalah ilmu nahwu dan shorof itu adalah ilmu alat yang akan kita gunakan dalam menerjemahkan Al-Quran. Ketika kita tidak mengetahui ilmu nahwu dan shorof, maka kita tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Sebab apa? Ya, alatnya tidak ada, seperti itu. Jadi ringkasannya adalah ilmu nahwu itu adalah untuk kita mengetahui atau perubahan-perubahan kalimat dari bahasa Arab itu sendiri. Dan shorof itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari khusus tentang bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu shorof ini adalah ilmu Arab atau ilmu cara atau ilmu alat yang digunakan untuk memahami bahasa Arab. Jadi ketika metode Granada ini memiliki ilmu nahwu dan shorof dalam satu buku atau dalam satu halaman saja, maka lebih memudahkan kita untuk memahami bahasa Arab itu sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah memberikan kemudahan kepada peserta didik yang ingin menerjemahkan Al-Quran dengan cara menghitung huruf. Yang keempat adalah metode ini hanya membutuhkan waktu 8 jam, secara belajar 8 jam untuk kita paham dan kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Dengan syarat, dengan rumusan, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus paham bahasa Arab, seperti itu. Jadi lebih mempersingkat waktu untuk kita bisa memahami terjemah Al-Quran. Yang kelima adalah metode ini sudah terbukti melahirkan berbagai penerjemah. Yang selanjutnya, metode ini relevan atau sangat baik untuk digunakan untuk jenjang menengah pertama atau jenjang menengah ke atas. Jadi metode ini sangat baik digunakan untuk peserta didik, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pelatihan metode Granada ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama, dengan catatan harus menggunakan teknologi-teknologi yang sudah diterapkan atau yang sudah dipaparkan di dalam buku panduan terjemah Granada. Metode ini juga sangat mudah diajarkan dengan pola pembelajaran di Indonesia sendiri. Yang terakhir adalah memudahkan peserta didik untuk menerjemahkan Al-Quran, tidak merasa kesulitan dalam menerjemahkannya. Dari sebab metode Granada itu sudah memiliki rumusan-rumusan atau sudah memiliki klasifikasi. Jadi tahapan-tahapannya akan lebih mudah kita pahami, terutama bagi peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Jadi dari beberapa kelebihan itu, metode Granada ini juga memiliki kekurangan, yaitu pelatihan bagi calon
peserta atau calon pendidik metode Granada ini dibutuhkan metode 3 jam asalkan pendidik tersebut bisa menggunakan teknologi kuncinya. Yang selanjutnya adalah metode ini sangat mudah diajarkan. Itu kelebihan-kelebihannya. Kekurangan dari metode itu sendiri yaitu yang pertama adalah metode ini sulit dicocokkan untuk atau dipadu-padankan dengan kata yang sama dari makna hakiki Al-Quran. Jadi sulit kita mengambil makna yang sama dari arti yang sama. Jadi kita sulit tahu. Jadi misalkan maknanya adalah makna yang sama dari lampu, penerangan atau apa, itu kita sulit mengartikan itu ketika ada kata yang sama atau sinonimnya. Seperti itu. Yang kedua adalah metode ini terbatas hanya untuk menafsirkan kata per kata saja, tidak untuk menafsirkan secara tidak untuk menerjemahkan secara tafsir. Jadi hanya kata per kata. Misalkan ana ya saya, dia, huwa, dia, seperti itu. Hanya kata per kata seperti itu. Kitabun berarti buku, hanya untuk kata-kata per kata. Ketika nanti sudah menjadi susunan kalimat, maka nanti akan tidak bisa. Ini kekurangan dari metode Granada itu sendiri. Yang selanjutnya metode ini, kekurangan dari metode ini adalah tentang kedudukan kalimat. Jadi metode ini kita tidak tahu kedudukan kalimat itu kalimat isim, ismiyah atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kenapa? Sebab tidak diajarkan untuk mengetahui kedudukan kalimatnya. Atau misalkan jadi kalimat mubtada atau khobar, naat, man'ut dan lain sebagainya itu kekurangan dari metode Granada ini sendiri. Sehingga dari beberapa kelebihan itu, kekurangan-kekurangan ini juga dapat dikoreksi dengan menggunakan metode yang lain. Mungkin ketika kita akan menafsirkan kalimat, jadi tidak menerjemahkan kata per kata. Jadi metode Granada ini akan lebih mudah, akan lebih relevan atau akan lebih maksimal ketika digunakan untuk menerjemah Al-Quran kata per kata. Yang selanjutnya adalah contoh atau praktek dari metode Granada ini yang akan kita terapkan pada surat Al-Fatihah. Yang ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya di sini kita harus memaknai kata penghubungnya dulu. Bi itu kan juga kata penghubung atau kata sambung. Artinya bi itu adalah dengan. Jadi di sini lalu sama itu dari kata ismun yang artinya jamaknya asma'u, artinya nama. Seperti itu. Atau juga musamma yang dinamakan atau yang diberi nama, samiyun atau senama. Jadi di sini nanti kita akan mengetahui arti bismi. Kita langkah pertama kita cari dulu isimnya, lalu kata penghubungnya, seperti itu diartikan satu persatu, dicari satu persatu, potong-potong satu persatu maknanya, seperti itu. Bi dengan asma dari nama, dengan menyebut nama Allahi, Allah, Ar-Rahman, kemudian seperti itu ketambahan alif lam, ketambahan alif lam, lalu Ar-Rahman, Rahman maha pengasih, Ar-Rahim, Rahim maha penyayang, seperti itu. Jadi dari metode ini kita diajarkan atau diterapkan atau kita diajarkan untuk memisah atau mengklasifikasikan huruf-huruf atau kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi di sini di dalam makalah saya sudah terdapat beberapa contoh dari arti kata dari Al-Quran itu sendiri. Contohnya di sini yang telah saya terapkan adalah surat Al-Fatihah. Yang itu Ar-Rahman, artinya roh dari kata Rahima yarhamu rahmatan atau mengasihi atau menyayangi. Kemudian ada juga Rahima, jamaknya Arhamun, tali persaudaraan, Rahmanun yang maha pengasih, seperti itu. Kemudian Alhamdu dari kata Hamidan yahmadu hamdan, memuji atau terpuji, Muhammad
yang maha terpuji. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, seperti itu. Rabba, ya Rabbu, Rabban, yang mengasuh atau yang memimpin, yang maha memelihara, seperti itu. Jadi ini makna dari kata per kata. Ketika nanti dijadikan sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, itu kan sangat berbeda sekali dengan arti kata per katanya. Jadi di sini nanti itu yang akan, ketika kita disuruh memaknai kata per kata, maka metode Granada ini sangat tepat. Tapi ketika kita disuruh mengartikan sebuah kalimat, maka metode ini tidak bisa digunakan, sebab nanti artinya akan berbeda atau akan melenceng, seperti itu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.